Ringkasan buku Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya versus Ayah Miskin. Robert Kiyosaki mempunyai dua ayah. Ayah kaya yang merupakan ayah sahabatnya yang bernama Mike dan ayah miskin adalah ayah kandungnya. Kedua ayah merupakan pria kuat, karismatik, dan berpengaruh. Ayah yang satu berpendidikan tinggi yang mempunyai gelar PhD. Meskipun sukses di bidang pendidikan dan karir, namun selalu berjuang dalam masalah-masalah keuangan dan wafat meninggalkan banyak hutang. Sedangkan ayah yang satunya tidak menyelesaikan pendidikan SMP, tetapi belakangan menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii dan wafat meninggalkan warisan puluhan juta dolar bagi keluarga dan amal kemanusiaan. Pada saat itu, ayah kaya belum benar-benar kaya dan ayah miskin belum benar-benar miskin. Keduanya baru merintis karir dan mengalami pergulatan dalam hal keuangan. Namun mereka mempunyai pandangan yang berbeda tentang uang, sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin. Robert Kiyosaki menemukan banyak sekali perbedaan prinsip yang diajarkan dari kedua ayahnya ini tentang uang. Berikut adalah perbedaan konsep mendasar dalam berpikir antara apa yang diajarkan ayah kaya dan ayah miskin. Ayah miskin, uang adalah akar dari kejahatan. Ayah kaya, kekurangan uang adalah akar dari kejahatan. Saya tidak mampu membelinya. Bagaimana caranya supaya saya mampu membelinya? Kalau kamu mengatakan saya tidak mampu membelinya, maka otak kamu berhenti bekerja. Kalau sebaliknya, kamu mengajukan pertanyaan, bagaimana saya bisa membelinya? Maka otak diharuskan berpikir dan bekerja. Belajarlah yang giat agar kamu menemukan perusahaan yang bagus sebagai tempat kerja. Belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus untuk kamu beli. Bermain amanlah dengan uang, jangan ambil resiko. Kelolalah resiko dengan baik. Rumah saya adalah aset saya. Rumah saya adalah liabilitas atau kewajiban. Apabila rumah adalah investasi terbesarmu, kamu dalam masalah. Menabunglah, berinvestasilah, belajar keras untuk mendapat gelar dan dapat pekerjaan yang bagus untuk menghasilkan uang. Belajar menjadi kaya, memahami cara kerja uang, dan belajar membuat uang bekerja untuk saya. Butuh lebih banyak uang untuk memecahkan masalah keuangan. Pelajaran keuanganlah yang akan memecahkan masalah keuangan, bukan seberapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan, namun seberapa banyak yang Anda dapat simpan dan kelola. Uang adalah satu bentuk kekuatan, namun yang lebih kuat adalah pendidikan keuangan. Akhirnya, pada usia 9 tahun, saya memutuskan untuk belajar dari ayah kaya tentang uang. Ayah kaya mengajari saya selama 30 tahun dari umur 9 tahun sampai 39 tahun. Dan ketika pelajaran itu selesai, hanya ada 6 pokok yang saya pelajari dan lakukan berulang-ulang selama lebih dari 30 tahun. Pelajaran pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Ketika berbicara tentang uang, semua orang mengalami dua emosi dasar, yakni ketakutan dan ketamakan. Pertama, rasa takut akan memotivasi kita untuk bekerja keras dan mencari uang. Kedua, ketika menerima gaji atau penghasilan, ketamakan dan nafsulah yang membuat kita mulai berpikir tentang semua hal indah yang bisa dibeli dengan uang. Kita bereaksi, bukannya berpikir. Dapat dikatakan gaji berbanding lurus dengan pengeluaran. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin besar pengeluarannya. Hal inilah yang dinamakan rat race, yakni rutinitas kerja yang Anda lakukan tanpa akhir. Pola pun kemudian terbentuk. Pada akhirnya, uang mengendalikan emosi dan jiwa mereka. Kita harus menghindari perangkap dari kedua emosi tersebut. Untuk menjadi kaya, Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah ketakutan dan ketamakan yang ada di dalam diri. Meningkatkan kecerdasan finansial adalah dengan mempelajari konsep arus kas, belajar cara membangun aset dan cara mengelola aset. Keluar dari siklus rat race berarti penghasilan pasif dari aset Anda lebih besar daripada pengeluaran Anda, sehingga Anda tidak lagi perlu bekerja untuk uang. Pelajaran kedua, mengapa harus melek finansial?
Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukanlah berapa banyak uang yang dihasilkan, namun berapa banyak uang yang disimpan. Uang yang tidak dibarengi dengan kecerdasan finansial akan segera melayang. Kita mendengar kisah-kisah tentang orang miskin yang mendapat lotre, yang secara tiba-tiba menjadi kaya raya, lalu jatuh miskin lagi ke titik semula. Atau kisah para atlet profesional yang menghasilkan jutaan dolar selama karir mereka, pada akhirnya pensiun dan wafat dengan meninggalkan hutang. Jika hanya ada satu aturan untuk Anda menjadi kaya adalah Anda harus mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas. Orang kaya membangun aset, orang miskin dan kelas menengah membangun liabilitas. Tapi mereka mengira itu adalah aset. Ayah kaya berkata, aset memasukkan uang ke kantong saya, liabilitas mengeluarkan uang dari kantong saya. Bagi sebagian besar orang, akuntansi merupakan pelajaran yang paling membosankan dan membingungkan. Namun, apabila Anda ingin jadi kaya dalam jangka panjang, bisa jadi ini merupakan pelajaran terpenting. Ayah kaya menyederhanakannya dalam bentuk gambar yang sangat mudah dipahami, meskipun untuk anak 9 tahun. Diagram bagian atas adalah laporan laba rugi, sedangkan yang bawah adalah neraca. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong saya. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong saya. Sedangkan panah dalam diagram menunjukkan arus kas, yakni kemana uang tersebut mengalir. Arus kas yang menceritakan bagaimana seseorang mengelola uangnya. Kalau Anda ingin kaya, habiskan hidup Anda untuk membeli aset. Kalau Anda ingin miskin dan menjadi kelas menengah, habiskan hidup Anda dengan membeli liabilitas. Penghasilan sebesar apapun dan uang sebanyak apapun, apabila Anda hanya menghabiskan untuk membeli liabilitas, akan berakhir tragis. Jika Anda ingin kaya dalam jangka panjang dan mencapai kebebasan finansial, Anda harus benar-benar mencermati dan memahami pola arus kas dari ketiga diagram ini. Pola arus kas orang miskin, apabila mendapat penghasilan, langsung habis karena mempunyai pengeluaran harian yang tinggi. Arus kas orang kelas menengah, ketika mendapat penghasilan, langsung membeli liabilitas yang mereka pikir adalah aset. Arus kas orang kaya, apabila mendapat penghasilan, langsung membeli aset yang dapat menambah penghasilan pasif dari aset tersebut. Ketika lulus dari pendidikan formal dan mempunyai keterampilan di suatu bidang tertentu, namun tidak mempunyai keterampilan keuangan, jutaan orang terdidik dan sukses dalam karir. Mereka bekerja keras tapi tidak bisa bergerak maju. Yang hilang dari pendidikan mereka bukanlah cara menghasilkan uang, namun cara mengelola uang tersebut. Inilah yang disebut dengan kecerdasan finansial. Apa yang Anda lakukan dengan uang yang Anda hasilkan? Bagaimana uang tersebut bekerja keras untuk Anda? Apabila Anda telah paham dengan diagram tersebut, kita bahas lebih lanjut mengenai rat race. Ini adalah sebuah contoh klasik yang banyak terjadi di arus kas pola kelas menengah. Pasangan muda yang baru menikah dan bahagia serta berpendidikan tinggal di salah satu apartemen sewa yang sumpek. Mereka memfokuskan diri dalam karir. Penghasilan mereka meningkat. Ketika penghasilan meningkat, pengeluaran mereka juga bertambah. Mereka memutuskan untuk membeli rumah impian mereka. Setelah tinggal di rumah baru, mereka harus membayar cicilan rumah selama belasan atau puluhan tahun. Mereka memiliki pajak baru, yakni pajak properti. Kemudian mereka membeli mobil baru dan furniture baru untuk melengkapi rumah mereka. Dalam waktu singkat, mereka punya anak dan harus bekerja lebih keras. Apabila mereka naik jabatan, maka akan membeli rumah yang lebih besar dan mobil yang lebih mewah dengan cicilan untuk status sosial yang lebih tinggi. Tiba-tiba mereka berada dalam kolam liabilitas penuh cicilan rumah, mobil, dan hutang kartu kredit. Akhirnya mereka terjebak dalam rat race. Ingat, yang ayah miskin katakan bahwa rumah adalah aset terbesarnya. Namun, ayah kaya mengatakan bahwa rumah adalah liabilitas. Karena banyak memiliki pengeluaran tambahan. Rumah lebih besar berarti pengeluaran lebih besar dan arus kas terus keluar melalui kolam pengeluaran. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan rumah yang besar.
apabila kita menyadari kalau rumah adalah liabilitas dan kita membelinya dari arus kas hasil aset yang kita kembangkan. Mengapa orang kaya makin kaya? Orang kelas menengah terus berjuang secara keuangan. Anda dapat lihat perbedaan dari masing-masing diagram. Untuk orang kaya, mencerminkan hasil hidup yang didedikasikan untuk berinvestasi dan meminimalkan liabilitas. Kolam aset memberikan penghasilan yang lebih dari cukup untuk menutup pengeluaran, dan sisanya diinvestasikan lagi di kolam aset. Kolam aset terus tumbuh, hasilnya orang kaya makin kaya. Sedangkan orang kelas menengah, pengeluaran sama besar dari penghasilan, tak pernah menyisakan jumlah yang cukup untuk diinvestasikannya dalam aset. Akibatnya, liabilitasnya lebih besar dari aset. Karena mereka memperlakukan rumah sebagai aset utama, bukan berinvestasi pada aset yang mendatangkan penghasilan, seperti saham, obligasi, real estate, dan kekayaan intelektual. Hidup yang beresiko tinggi ini disebabkan oleh lemahnya pendidikan finansial. Pertanyaan besar yang mengerikan, apa yang Anda lakukan ketika Anda kehilangan pekerjaan karena faktor kesehatan atau PHK massal saat Anda berada di dalam rat race? Kepanikan terjadi di kalangan kelas menengah. Maka dari itu, aturan terpenting adalah mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas. Setelah mengetahui perbedaan itu, pusatkan upaya Anda untuk membeli aset yang mendatangkan penghasilan dan jaga agar liabilitas dan pengeluaran rendah. Itu merupakan cara terbaik untuk memulai perjalanan menjadi kaya dan bebas finansial. Investasi tidaklah beresiko bagi mereka yang melek finansial. Pelajaran ketiga, uruslah bisnis Anda sendiri. Salah satu cara untuk menjadi kaya adalah dengan memulai untuk berbisnis sendiri dan bangunlah portfolio aset. Robert Kiyosaki tidak mendorong siapapun untuk memulai sebuah perusahaan, kecuali mereka sungguh-sungguh dan mempunyai hasrat yang kuat untuk memiliki perusahaan. Untuk sebagian besar orang, dia merekomendasikan tetap bekerja untuk belajar dan membangun kolam aset yang kokoh. Begitu uang masuk ke kolam aset, maka uang tersebut menjadi karyawan Anda. Hal terbaik tentang uang adalah dia bisa bekerja 24 jam sehari dan bekerja untuk beberapa generasi. Perbedaan pentingnya, orang kaya membeli barang mewah belakangan yang diambil dari hasil investasi di kolam aset. Sedangkan orang miskin dan kelas menengah cenderung mendahulukan membeli barang mewah dengan hasil kerja mereka. Pelajaran keempat, sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Pada mulanya di Inggris dan Amerika tidak ada pajak. Namun pada tahun 1874, Inggris memperkenalkan pajak. Dan pada tahun 1913, Amerika memperkenalkan pajak. Apa Anda pernah mendengar cerita Robin Hood? Orang yang mencuri harta orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Terinspirasi oleh kisah ini, orang kelas menengah di kalangan pemerintah menciptakan pajak yang bertujuan untuk menghukum orang kaya. Orang kaya harus membayar pajak untuk membantu orang miskin. Karena itulah warga negara memberikan suara untuk undang-undang pajak, dan pajak pun sah secara konstitusional. Namun kenyataannya, orang kaya bisa menghindari pajak secara legal. Pajak malah menghukum orang kelas menengah, terutama kelas menengah yang berpendidikan dengan penghasilan yang tinggi, yang membayar pajak untuk orang miskin. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena begitu pemerintah mencicipi uang, nafsu mereka bertambah besar. Dalam waktu singkat, pajak juga dipungut dari kelas menengah. Di sisi lain, orang kaya terlalu pintar untuk sistem tersebut dan menemukan segala macam cara dan kendaraan untuk melindungi kekayaan mereka. Salah satu kendaraan tersebut adalah membentuk korporasi. Pengetahuan akan kekuatan struktur legal korporasi lah yang sungguh-sungguh memberi orang kaya keuntungan besar dibandingkan orang miskin dan kelas menengah. Korporasi hanyalah map arsip dengan sejumlah dokumen hukum di dalamnya, tertumpuk di kantor pengacara yang terdaftar pada agen pemerintah. Korporasi bukanlah gedung pencakar langit atau pabrik-pabrik dengan sekelompok orang. Dengan mempunyai korporasi, orang kaya mempunyai dua keuntungan. Pertama, memungkinkan orang kaya membayar pajak lebih sedikit.
Korporasi akan membayar pajak setelah pendapatannya dikurangi semua biaya atau pengeluaran. Dengan kata lain, hanya laba bersih yang dikenakan pajak. Ini berarti sebuah perusahaan bisa membelanjakan apa saja terlebih dahulu, termasuk untuk asetnya, biaya perawatan mobil, asuransi, jamuan makan malam di restoran yang merupakan pengeluaran perusahaan. Semua itu dilakukan secara legal dengan uang yang belum dikenai pajak. Setelah semua terpenuhi, baru sisanya terakhir dikenakan pajak. Jadi orang kaya mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ini salah satu celah pajak legal terbesar yang dimanfaatkan oleh orang kaya. Sedangkan orang miskin dan kelas menengah mendapat gaji langsung dipotong pajak oleh pemerintah. Semakin besar penghasilan, semakin besar pajak. Jadi sebelum Anda membayar segala pengeluaran dan tagihan, penghasilan Anda sudah dikenakan pajak. Warren Buffett yang merupakan orang ketiga terkaya di dunia, terkenal karena membayar pajak lebih sedikit daripada sekretarisnya. Yang kedua, korporasi melindungi diri Anda dari tuntutan hukum yang bisa menghancurkan keuangan pribadi. Ketika orang menggugat, mereka seringkali menemui lapisan-lapisan perlindungan legal dari korporasi untuk melindungi harta orang kaya. Pelajaran kelima. Orang kaya menciptakan uang dengan kecerdasan finansial. Untuk menciptakan uang, kita harus menggunakan aset paling kuat yang kita miliki, yakni adalah pikiran kita. Jika dilatih dengan baik, pikiran bisa menciptakan kekayaan luar biasa. Sedangkan kecerdasan finansial merupakan sinergi dari pengetahuan tentang akuntansi, investasi, pemasaran, dan hukum. Akuntansi membuat kita dapat membaca laporan keuangan. Ini keterampilan penting apabila Anda ingin membangun kerajaan bisnis atau menilai apakah suatu bisnis atau aset layak kita miliki. Investasi merupakan pengetahuan tentang uang yang menghasilkan uang. Memahami pasar adalah ilmu pengetahuan tentang penawaran dan permintaan. Lihatlah berbagai kesempatan dan peluang bisnis melalui perubahan dan mekanisme pasar yang dinamis. Hukum. Orang yang memahami hukum terhindar dari koridor bisnis yang ilegal. Selain itu juga mengetahui aturan keuntungan dan perlindungan pajak. Pelajaran keenam. Bekerjalah untuk belajar, bukan untuk uang. Robert Kiyosaki pernah bekerja menjadi sales mesin Xerox untuk belajar melawan ketakutannya terhadap penolakan. Karena dia harus menjual door to door atau dari rumah ke rumah. Setelah beberapa waktu, dia menjadi salah satu dari 5 salesman terbaik di perusahaan tersebut. Kemudian dia menjadi salesman terbaik nomor 1, setelah dapat mengatasi rasa takut dan malu terhadap penolakan. Setelah itu, dia keluar untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri.